Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ketujuh dengan judul pelajaran kita, Berbahagialah Mereka yang Percaya. Dari pelajaran sekolah Sabat 1 pekan ini, kita akan ringkaskan dari pelajaran setiap harinya, dan kita temukan ada 5 poin penting agar dapat memudahkan kita untuk berdiskusi di kelompok diskusi sekolah Sabat kita di hari Sabat ini. Mari kita lihat apa sajakah poin-poin yang akan kita bahas dalam pelajaran sekolah Sabat pelajaran yang ketujuh. Yang pertama, yaitu kita menemukan ada kesaksian Abraham. Dan juga yang kedua, percaya karena pengalaman. Yang ketiga, bersaksi tanpa bertindak. Lalu yang keempat, percaya karena syarat. Lalu yang kelima, percaya tanpa melihat. Mari kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu kesaksian Abraham. Kesaksian Abraham. Dalam Galatia 3:8, firman Tuhan mengatakan bahwa kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Dalam kitab Galatia 3:8 menyinggung tentang Abraham, dan di sana ada kata telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Bukankah Injil itu ada setelah perjanjian baru? Mungkin itulah yang kita pikirkan selama ini. Tapi kita harus mengetahui bahwa Injil itu sudah ada jauh sebelum Abraham ada. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan tentang Abraham. Mengapa harus Abraham? Karena Abraham adalah bapa bangsa Yahudi. Lalu yang kedua, kita temukan bahwa Abraham juga merupakan bapa dari mereka yang merespons Allah dengan iman. Kita bisa temukan dalam Ibrani 11:8. Jadi walaupun kita bukan dari kalangan bangsa Yahudi, tetapi kita juga dapat dibenarkan oleh karena iman kita kepada Tuhan, karena kita juga adalah anak-anak Abraham yang dilahirkan secara iman. Nah, jadi mengapa tadi dalam kitab Galatia 3 mengatakan bahwa memberitakan Injil kepada Abraham? Mengapa harus Abraham? Karena Abraham adalah bapa bangsa Yahudi. Saudaraku, sehubungan dengan Abraham, kita temukan ada nubuatan. Di dalam kitab Kejadian 18:19, di sana ada perjanjian Allah kepada Abraham. Dikatakan bahwa supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Apakah yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Ya, Anda benar, bahwa Abraham akan memperoleh anak yang sangat banyak, bagaikan pasir di laut banyaknya. Dan kita tahu latar belakangnya, mengapa Allah berjanji memberikan anak yang banyak, keturunannya banyak. Karena pada saat itu, istri Abraham, Sarah, mandul. Dia tidak bisa memberikan keturunan. Tetapi Tuhan memberikan janji pengharapan bahwa dia akan memiliki anak. Dan bahkan dikatakan menjadi satu bangsa yang besar. Itulah keturunan Abraham. Mari kita lihat Kejadian 26 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Apakah ada orang yang bisa menghitung bintang di langit? Artinya bahwa keturunan Abraham tidak akan terhitung. Walaupun pada saat itu Allah saat menyampaikan firman ini kepada Abraham, Abraham belum mempunyai anak. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunan siapa? Abraham. Akan apa? Akan mendapat berkat. Itu sebabnya orang-orang Yahudi selalu mengharapkan keturunan yang akan dinubuatkan ini, yaitu dari kalangan orang-orang Israel tentunya. Mengapa harus dari kalangan orang Israel? Karena Yakub adalah keturunan daripada Abraham. Mari kita lihat, mengapa harus Yakub? Mari kita lihat dalam kitab Kejadian 17 ayat 18 sampai 22. Ini ayatnya sangat panjang, tapi mari kita baca supaya kita dapat mendapatkan inti pekabaran yang disampaikan Tuhan. Mengapa tadi harus Yakub? Mengapa harus melalui Ishak? Yakub. Mari kita lihat.
Kejadian 17 ayat 18. Firman Tuhan demikian. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanku. Sebelum kita lanjutkan, siapa Ismail? Ismail adalah anak Abraham, tetapi bukan dari istrinya Sarah yang sah, tapi dari budaknya yang bernama Hagar. Dan Hagar melahirkan seorang anak, yaitu Ismail. Secara garis pandang manusia, maka Ismail adalah disebut dengan anak yang pertama, anak sulung dari Abraham, dari buah pinggang Abraham. Lalu kita lanjutkan. Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi Abraham berharap Ismail lah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa Allah berkenan hanya kepada Ishak, anak dari istri Abraham yang sah, yaitu Sarah. Walaupun pada saat itu Ishak belum lahir. Dan apa dikatakan? Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Perjanjian apakah itu? Nanti kita temukan di akhir pelajaran sekolah sahabat kita. Ayat yang 21 mengatakan, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Ya, ingat? Dengan siapa? Dengan Ishak. Siapa itu Ishak? Ishak adalah anak Abraham dari Sarah. Dialah merupakan anak pertama dari Sarah. Selanjutnya, setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Jadi dari beberapa ayat yang kita baca dalam kitab Kejadian 17 menunjukkan bahwa perjanjian itu adalah Ishak. Anak perjanjian itu adalah Ishak. Itu sebabnya Ishak dikorbankan. Ya. Mengapa dikorbankan? Menguji iman Abraham. Dalam Alkitab mencatat Ishak yang dikorbankan. Dan Allah menguji iman Abraham. Dan dikatakan, pada saat Abraham ingin mengorbankan Ishak, maka ada domba jantan di semak belukar. Dan akhirnya Abraham mengorbankan domba jantan itu. Nah, domba jantan yang dikorbankan pengganti Ishak ini melambangkan anak Allah sebagai pengganti kita. Siapa anak Allah? Yaitu Mesias yang kita sudah pelajari selama ini, Yesus. Ya, Yesus adalah anak Allah sebagai pengganti kita. Melalui kematian Yesus di kayu salib, maka kita dibebaskan dari dosa. Seharusnya Ishak yang dikorbankan, tetapi Tuhan menggantikan anak domba jantan yang melambangkan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 56 mengatakan, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Apa jawab Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kembali kita ke topik pelajaran sekolah sahabat kita satu pekan ini, atau satu tribulan ini, menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah yang maha tinggi, yang menjelma sebagai manusia. Sebelum Abraham ada, Yesus mengatakan, dia telah ada. Saudaraku, yang diberkati oleh Tuhan, poin yang kedua kita lihat adalah percaya karena pengalaman. Percaya karena pengalaman. Yohanes 12 ayat 3. Siapakah yang berpengalaman dalam hal ini? Yaitu Maria. Maria saudara Lazarus atau saudarinya Marta. Dikatakan maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa Maria meminyaki Yesus? Kita temukan jawabannya dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Maria meminyaki Yesus sebagai
ungkapan rasa syukur atas pengampunan dosa-dosa dan kebangkitan Lazarus saudaranya, serta melakukan hal ini mengingat hari penguburan Yesus. Saudaraku, Maria adalah mengingat pengalamannya, di mana Maria telah diampuni dosa-dosanya setelah melakukan perzinahan. Kemudian dia mengingat bagaimana Lazarus dibangkitkan dari kematian. Maka dia menabung uangnya selama berapa tahun? 1 tahun. Karena diperkirakan harga minyak Narwastu itu setara dengan gaji 1 tahun bagi seorang buruh. Kalau mungkin kita kalikan untuk saat sekarang ini, gaji seorang buruh 100.000. Karena di daerah kami, gaji seorang buruh pada umumnya kerja di ladang orang 100.000. Kita kalikan 100.000 kali 360, maka kita temukan sekitar 36 juta. Ya, 36 juta harga parfum Narwastu. Itu sebabnya salah satu murid Yesus bernama Yudas langsung gerak cepat. Dikatakan, aduh sayang sekali, kalau saja dijual lalu dikasih kepada orang-orang miskin uangnya. Tapi Yesus mengetahui hati Yudas. Yesus tahu hati Maria. Maka Yesus mengatakan, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan ada lagi bersama-sama dengan engkau. Kita kembali bahwa Maria menunjukkan Yesus adalah Mesias. Sekarang kita lihat ada bersaksi tanpa bertindak. Siapakah itu bersaksi tanpa bertindak? Yaitu Pilatus. Kita temukan bahwa Pilatus bersaksi 3 kali bahwa Yesus tidak bersalah. Ya, kita bisa temukan ayat-ayatnya dalam kitab Yohanes 18 dan juga seterusnya. Yohanes 18 ayat 38b mengatakan, Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dan hal ini ada 3 kali disebutkan oleh Pilatus bahwa Pilatus tidak melihat kesalahan pada Yesus. Siapa itu Pilatus? Pilatus adalah gubernur Roma dan dia juga sebagai hakim. Itu sebabnya orang-orang Farisi, imam-imam datang kepada Pilatus untuk meminta keadilan. Apa hukuman yang dibuat untuk Yesus? Karena Pilatus juga adalah sebagai hakim pada saat itu. Tetapi Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahannya. Lalu kita temukan di Yohanes 19 juga mengatakan bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Yohanes 19 ayat 19 mengatakan, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang keempat, percaya karena syarat. Siapakah percaya karena syarat? Ya, Anda benar, Thomas. Thomas mengatakan, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Ya, kadangkala iman kita seperti Thomas. Kita harus ada bukti baru kita percaya. Kalau saya belum sehat, saya tidak akan percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Kalau saya tidak berhasil, saya tidak akan percaya bahwa Tuhan akan membimbing saya. Kalau saya tidak mendapatkan pekerjaan, saya tidak percaya kalau Yesus memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan saya. Kadang-kadang orang-orang Kristen saat sekarang ini sama seperti Thomas, yaitu percaya kalau ada bukti. Dikatakan, Thomas adalah tipe orang yang percaya karena apa? Syarat. Allah tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa memberikan bukti yang cukup untuk mendasari iman kita. Melalui firman Tuhan, melalui ciptaan, dan melalui ciptaan pribadi kita, telah banyak sekali diberikan bukti yang luar biasa untuk iman kita kepada Yesus. Mari kita lihat yang terakhir, yaitu percaya tanpa melihat. Siapakah yang percaya tanpa melihat? Ya, saudara dan saya yang hidup zaman sekarang ini, yang hanya mendengar dan juga membaca firman Tuhan, tapi kita tidak melihat langsung wajah Yesus yang sebenarnya, tapi kita percaya. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes 20 ayat 29 sampai 31, mari kita baca. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab itu. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus mengingatkan, berbahagialah mereka yang percaya. Percaya bukan karena melihat, tetapi melalui iman. Matius 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saatnya bagi kita untuk bersaksi. Bersaksi tentang Yesus walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita mengimaninya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Sekarang waktunya kita menjadi saksi bagi semua bangsa di mana kita berada. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-7. Saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.